good friends, hari ke-6 di Bali kita masih nginep di daerah yang sama yaitu Nusa Dua. Cuma ini lebih dekat lagi ya dibandingkan Glam Nusa. Nah, sebelum ke tempat penginapan Hotel Merusaka Nusa Dua, kita mau mampir beli makanan dulu nih. Untuk makan siang yaitu di Samsan Mereka. Sebenarnya kalau misalnya ditanya bosen gak sih di Bali makannya babi guling mulu gitu kan. Sebenarnya sih bosen, cuma memang karena kebetulan aku bawa orang tua dan mereka tuh baru pertama kali ke Bali. Jadi kita harus ngasih makan makanan yang memang khas di Bali gitu kan. Karena kalau misalnya kita tuh udah puas banget tapi orang tua kita baru pertama kali coba nasi Bali gitu ya. Jadi aku pengen cobain yang memang bener-bener yang aku recommended di Bali, yaitu guling Samsan Mereka. Nah ini kita order, tapi ordernya itu kita bawa pulang. Jadi kita rencana memang mau makan di hotel aja. Dan FYI untuk Samsan Mereka ini kalau misalnya kita take away cuma kuat 1-2 jam. Dan kebetulan ini kan kita sampai jam 2-an, jadi kita langsung makan aja. Nah, untuk di Hotel Merusaka Nusa Dua, sebenarnya ini hotelnya ada di wilayah ITDC Nusa Dua. Jadi untuk pengamanannya lumayan cukup ketat nih. Kita diperiksa di awal sampai gitu ya di kawasan Nusa Duanya. Nanti pas di Hotel Merusakanya kita bakalan diperiksa kembali. Jadi memang cukup ketat untuk pemeriksaan di kawasan ITDC Nusa Dua ini. Jadi sebenarnya di Merusaka Nusa Dua ini adalah hotel legend di Nusa Dua. Karena kalau aku baca sejarahnya, Hotel Merusaka Nusa Dua ini tuh sebenarnya hotel kedua yang dibangun di kawasan Nusa Dua. Dan sebenarnya udah beberapa kali ganti nama dari Naya sampai jadi ke Merusaka. Jadi ya memang hotelnya sedikit tua nih good friends. Tapi tenang aja, walaupun tua, mereka tuh di tahun 2015-an kalau nggak salah, mereka sudah renovasi besar-besaran. Jadi hotelnya itu nggak ada kesan creepy-nya dan nggak ada kesan tuanya gitu, malah jadi modern banget. Nah ini kita udah sampai di area lobbynya. Jadi nanti di sini kita akan turunin barang-barangnya. Dan kalau misalnya good friends udah turunin barang-barangnya dari mobil, petugasnya akan bantu mengarahkan good friends harus check in terlebih dahulu. Nanti akan dikasih kupon gitu nih good friends. Jadi kalau misalnya good friends udah selesai check in, kita langsung kasih ke petugasnya untuk diantarkan barang-barang kita ke kamarnya. Nah ini kelihatan ya, udah masuk ke lobby aja, ini tuh udah luas banget gitu good friends. Dan di sini tuh atapnya, ceilingnya tuh tinggi banget. Jadi bener-bener udaranya itu masuk dari segala arah. Jadi walaupun cuacanya di Nusa Dua panas, di sini tuh kesannya tetap adem gitu good friends karena banyak angin yang masuk. Untuk proses check-innya juga terbilang mudah ya good friends. Jadi langsung kita siapin KTP dan sebut nama pemesannya siapa, langsung dijelaskan breakfastnya di mana, kamarnya di mana, wifi dan segala macamnya. Dan FYI aja yang paling aku suka di Merusaka itu adalah kita bisa check out lebih dari jam 12 kalau misalnya memungkinkan. Kalau misalnya tamunya tuh lagi nggak ada di kamar kita gitu, misalnya lagi ya lumayan kamarnya tidak terisi penuh. Jadi ini kita diinfoin oleh resepsionisnya kita bisa check out maksimal jam 1 siang. Enak banget ya, jadi kita nggak terburu-buru gitu loh, bisa menikmati hotel mewah Merusaka Nusa Dua dengan nyaman, tenang tanpa buru-buru check out. Nah ini kita pas lagi proses nunggu kamarnya kita sambil makan ya Samsan Mereka. Dan selesai makan gak lama kita langsung dikasih kunci kamar. Kunci kamarnya juga unik ya, jadi mereka pakai kayu gitu loh. Nah ini petugasnya langsung ngambilin barang kita untuk diantar-antarkan melalui buggy car. Jadi memang kalau misal good friends gak mau pakai buggy juga bisa, cuma jalannya lumayan cukup jauh. Tapi ini karena aku bawa orang tua jadi kita pakai buggy car aja ya. Nah sebenarnya tuh aku suka banget ya kalau misalnya ada hotel yang menyediakan buggy car, walaupun kesannya tuh kayak luas banget, pasti jalan kaki tuh capek.
Tapi kayak ada kesan experience sendiri gitu kalau misalnya naik bagicar bareng keluarga, terus menikmati hotel angin-angin sepoi gitu kan, enak banget gitu menurut aku good friends. Walaupun sebenarnya ya kita bisa juga sih jalan kaki gitu kan, karena sebenarnya kalau misalnya kita tahu jalannya nggak terlalu jauh sih dari area restoran menuju ke room kita gitu. Tapi ya kalau misalnya disediakan ya why not gitu kan, kita naik aja ya nggak sih. Selama dibagikan, nanti petugasnya juga akan membantu menginformasikan tempat breakfastnya di mana, dan ada beberapa restoran di sini dan area swimming poolnya di mana. Jadi nanti good friends nggak buta arah gitu ya di Merusaka. Jadi kita harus breakfast di mana nih? Karena kan restoran cukup banyak ya. Nah ini kita udah tahu nanti breakfast kita di mana. Dan selama menuju ke ruangan hotelnya gitu ya menggunakan bagicar, ini juga suasananya tuh bener-bener asri banget karena banyak tanaman. Dan pas kita udah mau nyampe ke bagian roomnya, itu kan ada beberapa room ya good friends. Nah itu nanti di situ banyak penjual berbagai kayak pusat oleh-oleh, cuma memang harganya lumayan cukup mahal karena sudah masuk di kawasan hotel good friends. Nah jadi di Merusaka itu ada beberapa pintu gitu ya good friends. Nah nanti pintu itu akan masuk ke dalamnya lagi, nah itu ruangannya. Kebetulan kita tuh bagian paling akhir ruangannya. Dan sebelum masuk ke ruangan hotel juga kita masuk melalui taman-taman seperti ini. Jadi di Merusaka sendiri untuk ruangannya gitu ya, mereka terbagi di beberapa gapura gitu, gapura gerbang. Dan untuk setiap gapuranya itu sama, mereka ada tipe deluxe dan di bawahnya itu ada tipe yang private pool gitu. Nah ini kita kebagian di gapura terakhir, yang deket pemandangannya itu langsung ke jalan raya yang sudah kita lewatin. Nah ini kita udah langsung OTW ke ruangan kita di lantai 3. Jadi kita kebagian di kamar 1303 nih good friends. Pas pertama kali masuk kesannya itu wow luas banget ya. Gak heran sih ini termasuk hotel mewah di Nusa Dua gitu. Dan untuk ranjangnya ini ukuran king, terdapat 4 bantal juga. Jadi aku suka banget kalau misalnya kita tuh di hotel dapat 4 bantal. Karena kalau di hotel tuh kayak bantalnya tipis-tipis ya. Jadi kalau misal kita dapat 2 bantal kayak pas banget. Nah di samping ranjang juga di sini disediakan hanger, terus ada kimono, terus ada peralatan kayak semprot baygon, terus juga ada sendalnya gitu good friends. Untuk ukuran TV-nya di sini sekitar 42 inch dan bisa YouTubean juga. Dan ada pemanas air mineral, terus kopi, teh, ada telepon juga untuk menghubungi resepsionis, kulkas, dan ada kursi dan mejanya juga. Dan di sini tuh terdapat sofa juga, sofanya lumayan gede nih good friends. Jadi aduh pokoknya perfect banget deh untuk hotel di Merusaka, roomnya udah luas dan lengkap. Dan pemandangannya kita dari depan teras tuh kayak gini, jadi langsung ke jalanan good friends. Nah kalau misalnya good friends dapat ke bagian kamar ini, itu kalau misalnya good friends lagi keluar ya, nah itu tinggal turun di situ tuh gapura yang depan jalanan, jadi lebih dekat ya dibandingkan kita lewat resepsionis. Dan area terakhirnya adalah area kamar mandi. Area kamar mandinya juga nggak kalah luas, dan yang paling aku suka di sini dapet bed foam gitu loh. Jadi buat kita berendam kita nggak perlu beli dari Jakarta ya kan. Dan bed foamnya juga oke banget sih, sabunnya banyak gitu. Nah untuk toiletnya ini gak ada bidet, jadi langsung semprot gitu ya. Dan tentu aja ada hair dryer. Kalau cewek-cewek pasti suka banget nih hotel yang ada hair dryernya ya kan. Nah di sampingnya ini terdapat shower juga, terus ada sabun, shampoo, dan kondisionernya. Oke, setelah selesai room tour kita mau lanjut jalan-jalan di area outdoor Nusa Dua. Dan ternyata di area Merusaka Nusa Dua ini swimming poolnya lumayan banyak loh good friends. Nah ini untuk khusus anak-anak swimming poolnya
Dan kalau misal kita jalan lagi, di sini terdapat swimming pool area untuk orang dewasa. Nah, lihat swimming poolnya tuh luas ya good friends. Jadi banyak banget nih untuk area kolam renangnya. Nah, sebelum kita berenang-berenang nemenin bocil, kita mau main ke area pantainya dong yang pasti. Kita pengen lihat sih seberapa bagus pantai di Merusakan Nusa Dua. Sebelum lanjut ke pantainya, kita mau tukerin welcome drink. Jadi welcome drinknya bisa ditukerin di restoran manapun ataupun bisa di area pantai. Nah, untuk tempat duduknya itu bisa pilih di mana aja, itu free ya good friends untuk pengunjung di Merusakan Nusa Dua. Nah, ini di Merusakan Nusa Dua itu sebenarnya lebih banyak warga negara asing ya dibandingkan warga negara lokal. Nah, ini kita minumnya butterfly tea. Jadi kita dapet 3. Nah, ini kita nemenin bocil berenang, tapi sayangnya di sini ombaknya lumayan cukup gede, jadi bocil lumayan takut ya good friends. Dan untuk pantainya sih bersih, pasirnya putih, terus airnya juga lumayan hijau gitu ya, nggak sampai yang keruh gimana sih. Karena bocilnya takut main di area pantai, jadi kita langsung OTW ke kolam renangnya. Nah, ini OTW kolam renangnya kita langsung yang khusus ke foam party ya good friends. Jadi ada kolam yang khusus foam party. Nah, untuk kolam foam party ini mereka letaknya ada di dekat pantai. Dan di sini juga ada bar kecil. Jadi kalau misal good friends mau santai-santai, bisa banget ke kolam renang yang dekat area pantai ini. Jadi untuk kegiatan di hari Minggu di Merusakan Nusa Dua ini tentu aja ada foam partinya. Jadi ingat nih good friends, foam party itu adanya di hari Minggu jam 4 sore sampai dengan jam setengah 9 malam. Dan ada live saxophone juga. Nah, ini tuh kebetulan banget loh. Jadi sebenarnya tuh aku gak sengaja pilih di Merusakan Nusa Dua hari Minggu gitu ya. Padahal awal planning itu kita ke Bali pengen ngajak anak aku pergi ke beach club yang ada foam partinya. Ternyata kebetulan pas kita pesen di Merusakan Nusa Dua, pas kita cek, pas di tepat hari Minggu itu juga ternyata ada foam partinya. Jadi auto happy gitu kan. Kita nggak perlu ke beach club, bayar beach club gitu kan. Di hotel kita udah dapat foam partinya. Bocil pasti auto happy, yakin deh. Orang dewasa aja happy, gimana anak-anak gitu kan. Dan ini suasana di sore hari di Merusaka. Jadi ini kita pas mau nganterin orang tua aku ke bandara ya. Nah, ini suasana malam harinya. Jadi untuk outlet-outlet di dalam hotelnya udah keluar nih good friends. Jadi kalau misal good friends mau beli baju-baju Bali, tas-tas Bali, nah ini bisa nih di sini nih good friends. Dan ini kita udah sampai ke area hotel lagi pas dari bandara ya, sekitar jam setengah 9-an malam. Ini suasananya nih good friends. Sepi tapi nggak creepy. Dan good morning, jadi ini suasana pagi kita mau breakfast menuju ke restorannya. Restorannya itu namanya Restoran Gading ya good friends. Dan kita bisa langsung jalan kaki aja, nggak terlalu jauh dari room kita.
Dan pas masuk ke pintu breakfastnya pasti kita ditanya berapa orang dan ruangan berapa. Dan ini kita sempat diberhentiin karena petugasnya nanya anaknya umur berapa, karena di atas 6 tahun itu sudah berbayar. Dan anak aku itu baru 4 tahun jadi nggak berbayar. Sebenarnya sih udah diinfoin di resepsionis gitu ya, cuma mungkin petugasnya mau make sure kembali. Nah untuk ruangan breakfastnya juga di sini gede banget ya. Banyak banget bangku-bangku dan meja-meja kosong. Dan untuk menu makanannya di sini cukup variatif, tapi untuk rasanya memang agak sedikit kurang medok gitu ya. Mungkin karena ya basicnya di sini banyakkan warga negara asing. Nah, di sini juga disediakan aktivitas untuk anak-anak, terus piring buat anak-anak. Jadi mereka tuh udah prepare banget gitu loh untuk anak-anak. Nah, ini ada menu-menu snacknya ya kayak pisang goreng, terus juga ada bala-bala, ada puding-pudingan. Pokoknya menunya bisa dilihat dari video ya. Oh iya, untuk di Merusaka Nusa Dua sendiri sebenarnya mereka ada daging ayam dan ada daging babinya juga. Cuma memang untuk standnya itu terpisah gitu good friends. Nah ini dia yang ku maksud, ada pork bacon dan juga pork ham. Nah kalau misal good friends mau nginep di Merusaka mungkin nanya dulu kali ya ke petugasnya, ini dicampur atau enggak alat masaknya atau gimana, biar lebih safety aja gitu good friends. Karena memang di Merusaka sendiri sebenarnya banyak banget warga negara asing, jadi ya kita maklumin aja, nggak heran gitu, maksudnya ada menu porknya gitu. Nah lanjut setelah breakfast ini kita mau lihat ada activity apa aja. Jadi di Merusaka itu ada activity rental sepeda dan rental ban. Ban ini untuk kolam renang anak ya. Untuk sepedanya itu sekitar 50 ribuan per jamnya. Jadi kalau misalnya good friends mau sepedaan di Nusa Dua, ini berbayar ya, nggak gratis gitu dari hotelnya. Nah untuk bapak penjual pelukis ini juga menjual lukisannya start dari harga 100 ribuan.
Jadi kalau misal good friends tertarik mengkoleksi gitu kan ya, bisa banget lihat-lihat nih barang-barang yang mereka jual. Dan oke, sekian dulu review dari kita mengenai Merusaka Nusa Dua yang ada di kompleks ITDC Nusa Dua. Gimana good friends? Tertarik untuk nginap? Kalau aku sih tertarik dan mungkin akan balik lagi gitu ya. Terima kasih good friends yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.